Assalamualaikum para ekonomia, ketemu lagi dengan Ibu Atiro Isana dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Untuk pertemuan pertama di semester kedua ini kita akan melanjutkan dari yang semester 1 kemarin sebenarnya, tapi ini tentang materi tentang harga keseimbangan atau harga pasar. Simak ya. Nah, ini harga keseimbangan atau harga pasar dinamakan juga dengan equilibrium price. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price, terus menjelaskan kurva, termasuk menggambarnya ya, mengidentifikasi golongan pembeli dan penjual, menjelaskan pergeseran kurva keseimbangan pasar, mendeskripsikan peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar, menghitung harga dan output pada keseimbangan pasar, serta mempresentasikan hasil penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar sebagai nilai keterampilannya. Nah, jadi harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau dalam bahasa matematika, QD sama dengan GS atau PD sama dengan PS. Ingat ya, D itu demand artinya permintaan, S1 supply artinya penawaran. Nah, di sini digambarkan pada slide ini adalah kurva harga keseimbangan ya. Harga atau P dilambangkan dengan sumbu kartesius yang vertikal. Yang kuantitas atau Q itu dilambangkan dengan sumbu yang horizontal. Nah, kita lihat dari tabel. Jika harga 5.000, maka kuantitas atau jumlah yang diminta 30, jumlah yang ditawarkan 102. Ini ya. Jadi QD sama dengan 30, QS sama dengan 102. Jika harga turun menjadi 4.000, jumlah yang diminta naik 48 kilo nih ya. Terus jumlah yang ditawarkan turun 84. Dan seterusnya. Nah, kita cocokkan dari gambar. Nah, begini. Oke, jadi pada titik E ini ya. Pada titik E ini adalah yang dinamakan harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini kurva permintaan, demand-nya, yang ini kurva penawaran. Nih, berslope positif, yang ini berslope negatif. Nah, E ini adalah pertemuan antara kurva D dengan kurva S. Ini E ini. Nah, ini adalah pertemuan antara kurva D dan kurva S. Nah, ini E ini berapa angkanya? Yaitu kita lihat. Nah, ini di harga 3.000. Ini harga 3.000. Terus kuantitas yang diminta sama kuantitas yang ditawarkan 66 sama. Jadi ini adalah QD sama dengan QS. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Dengan harga yang sama pula. PD sama dengan PS. Nah ini. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Pada slide selanjutnya yaitu golongan pembeli dan penjual. Nah, seperti di slide kali ini adalah gambar keseimbangan pasar yang sumbu vertikal P, yang sumbu horizontal Q, yang turun dari kiri atas ke kanan bawah namanya kurva demand, yang naik dari kiri bawah ke kanan atas namanya kurva supply atau kurva penawaran. Ini adalah titik E, ini adalah titik equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, ini ya yang di sini dulu. Nah, terus yang mana yang namanya golongan-golongan pembeli? Nah, karena golongan pembeli itu dari sisi D, demand, maka nih yang naik
yang di atas E nih ya, yang berwarna biru, ini adalah pembeli super marginal. Nah, ini ya. Nah, berarti yang biru ini juga termasuk golongan pembeli, yaitu pembeli submarginal di bawah harga pasar. Nah, kalau dari sisi penjual yang dari kurva S ini yang gambarnya warnanya hitam ini, kurvanya berwarna hitam, yang di bawah ini namanya penjual super, yang di atas namanya penjual submarginal. Terus bagaimana yang di tengah-tengah pas ini? Ini namanya pembeli dan penjual marginal. Nah, pembeli supermarginal adalah pembeli, ini ya, pembeli supermarginal yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Nah, ini. Dia membawa uang 5.000 untuk membeli heci, tapi ternyata harga hecinya 1.000. Nah, nih, jadi yang dinamakan premi konsumen ini adalah 5.000 dikurangi 1.000 tadi. Kalau dalam bahasa Jawa namanya susuknya, jadi kelebihannya kan. Ini kan pembeli super adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Kalau dalam bahasa Jawa namanya pembeli sugih karena punya susuk ya, ini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan penjual submarginal yang di sini? Nah, penjual submarginal di sini adalah penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Jadi dia bisa menjual barangnya itu di atas harga pasar. Yang heci itu harganya harusnya 1.000 di pasar, dia menjualnya itu harganya 5.000. Harga pokoknya di atas harga pasar. Ini namanya penjual kurang pinter ya, karena tidak bisa menjual harga pokoknya itu di bawah harga pasar. Nah, ini padahal harganya 1.000. Nah, kan artinya barangnya tidak laku gitu. Nah, selanjutnya, pembeli marginal adalah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Nah, ini ketemu di sini, ini pembeli pas ya. Pembeli pas itu pembeli yang antara harga pasar dengan taksiran harganya, taksiran harga yang dia minta itu sama. Penjual marginal adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga pasar. Jadi harga pokoknya sama, jadi pas. Tuh. Pembeli submarginal ya adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Jadi harga heci tadi 1.000, tapi dia menaksir harga heci itu 500, dia kira harganya 500. Ini namanya pembeli miskin ya toh. Kalau tadi pembeli kaya karena susuk, kalau ini pembeli miskin gak duit ya toh, kalau dalam bahasa Jawa. Nah, bagaimana dengan penjual super marginal? Adalah penjual yang harga pokoknya itu di bawah harga pasar. Ini namanya penjual pinter. Penjual pinter. Kalau yang penjual submarginal tadi penjual kurang pinter karena harga pokoknya di atas harga pasar. Tidak laku nanti. Nah, kalau di sini penjual pinter ini karena harga pokoknya di bawah harga pasar, harga pasarnya heci 1.000, tapi dia harga pokoknya itu 500 atau berapa? Nah, atau 900 atau 800. Nah, ini namanya premi produsen. Jadi untungnya harganya harga di pasar 1.000, dia harga pokoknya di bawahnya misalnya 900. Nah, berarti dia masih punya laba atau premi konsumen.